Jumpa kembali pemirsa dengan TV Cipta Kreasi. Siang hari ini kita berada di rumah makan El Asador, Kemang Point. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang istimewa, seorang wanita militer, ya. Dan kita akan berkenalan dengan Ibu Ibri. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Nah, Ibu Ibri ini Brigjen TNI Purnawirawan dokternya dokter hukum ya, Dr. Amin Ibri Jatun, SH, MH, Mars, Magister Administrasi Rumah Sakit. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Bagaimana, Bu, keadaannya? Alhamdulillah baik. Ibu bisa cerita sedikit mengenai perjalanan pendidikannya, karirnya di militer. Silakan, Bu. Terima kasih, Bapak. Saya berasal dari sekolah dari Yogyakarta, UGM ya, dari Bu? SD UGM, Universitas Gadjah Mada. Ya. Ya. Kemudian di tengah perjalanan semester 7 saya diambil untuk program beasiswa di militer, menjadi Pak beasiswa. Dulu disebut apa nih? Pak Spamilsuk, yang Sekolah saya angkatan kedua. Sekolah Perwira Militer Sukarela, angkatan kedua, yang ada perempuannya baru pertama kali itu dengan 11 orang dari 4 angkatan, yaitu masih darat, laut, udara, dan Polri. Dan masih ada yang aktif ya, Bu ya? Saat ini terakhir yang pensiun saya. Oh, bukan, Dokter Jati, Jati terakhir sekali. Yang lainnya sudah pensiun semua. Dan yang bisa mencapai bintang, Bu? Alhamdulillah, kebetulan yang dari 11 ini banyak yang bisa menjadi jenderal. Dari Angkatan Laut ada 2, bintang 2 dan bintang 1. Dari Angkatan Darat ada 2, bintang 2 dan bintang 1. Wah, luar biasa ya. Ibu termasuk yang bisa mencapai pangkat tertinggi ya, bintang ya. Alhamdulillah, kebetulan bisa masuk lubang jarum. Silakan, Bu, dilanjutkan perjalanan karirnya. Ya, setelah saya masuk militer, kembali ke sekolah, ke kedokteran lagi, koas, kemudian jadi dokter. Maaf ya, Bu. Ya, oh iya, Bu. Aduh, terima Minumannya kasih. Apa ini namanya? Mate ya. Oh iya. Iya, yang ini apa namanya? Yerba mate. Kayaknya enak ya, Pak ya? Iya. Silakan, Bu. Boleh diminum dicoba dulu. nih? Ya, diminum dulu. Wah, asik sekali nih. Wow. Ditekan dulu ini, Bu. Bapak nggak pakai gula? Enggak ya. Pemirsa, kita sudah mencicipi tadi minuman dari rumah makan El Asador. Ada pemberitahuan yang istimewa, teman-teman. Bagi teman-teman yang akan mengunjungi rumah makan El Asador di Kemang Point, teman-teman silakan mengklik subscribe baik di YouTube, TikTok, Reels, mungkin juga di Facebook. Silakan, dan teman-teman bisa melakukan perekaman dengan screenshot dan tunjukkan saat teman-teman berkunjung ke restoran El Asador dan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Oke. Enak sekali. Silakan, Bu, dilanjut ya minumnya. Wah, enak tenan ini, bikin seger. Terima kasih ya, kita bisa menikmati minuman yang istimewa. Bagaimana, Bu? Silakan dilanjut lagi ceritanya. Oke, setelah itu saya masuk pendidikan, kemudian lulus dokter, saya masuk dinas, kemudian tahun 97 saya masuk S2 manajemen rumah sakit di UGM juga. Kemudian selesai itu berlanjut, akhirnya di usia senja saya sekolah mulai dari master hukum, SH, sarjana hukum maupun doktor hukum, itu hampir bersamaan bersama teman-teman saya karena banyak kompornya kebetulan dari teman-teman saya. Sehingga 2 jenjang ini kita ikuti. Ini yang luar biasa ya, pemirsa.
Ibu Dr. Ibri ini selain seorang dokter, apalagi dokter militer, juga seorang ahli hukum yang menempuh pendidikan dari S1, S2 sampai S3 hukum. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana Dr. Ibri saat menempuh pendidikan masuk militer, Spamilsub. Sebagai seorang wanita tentunya tidak mudah ya menjalani pendidikan dasar militer yang ya kita harus, mungkin pengalaman saya sendiri, kita tidak mandi selama 5 hari, terus harus masuk ke tempat-tempat yang kotor. Bisa cerita sedikit dok, tantangannya seorang wanita menempuh pendidikan di militer? Ya, kalau tantangannya yang terberat sebenarnya yaitu kebersihan. Itu artinya sebenarnya ini bukan berarti kita kotor, tidak. Tetapi kan militer itu diprediksi apabila di suatu saat dia tidak harus bersih-bersih secara normal, harus bisa. Itu memang yang paling tidak enak waktu itu. Tetapi karena ini niatan untuk menjadi militer, karena ini sesuatu pilihan hidup, ya saya senang saja. Apalagi memang saya olahragawan ya, sehingga tidak terlalu memberatkan di sana kalau dalam hal pendidikan. Iya. Ada kepikiran enggak untuk mengundurkan diri waktu menjalani pendidikan? Kebetulan kalau kepikiran mengundurkan diri saya tidak, karena begini, semuanya pasti ada kesulitannya. Tidak ada satupun pilihan hidup ini tidak susah. Tetapi sekali memilih, pantang kita mundur. Itu yang menyebabkan kita ya harus tidak boleh menyerah. Itu saja. Ya. Di dalam menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, khususnya dokter militer, apakah ada halangan juga? Ataupun sebagai wanita militer, apakah ada hambatan-hambatan yang, oh ya, terima kasih Bu, wah ada cemilan lagi nih dokter Ibri. Wow. Ini apa namanya Mbak? Apa lagi nih? Oh iya, wah luar biasa ya. Silakan dicicipin dok. Ya, pemirsa, kami mendapatkan lagi apa nih? Iya, kita coba ya. Luar biasa ya. Silakan coba. Oke. Jadi mengingatkan kembali kepada pemirsa, jika pemirsa ingin datang di restoran El Asador di Kemang Point, jangan lupa subscribe dulu PT Cipta Kreasi TV, baik di YouTube, di TikTok, di Reels, hingga teman-teman bisa mendapatkan diskon 10%. Kita lanjutkan ya Bu. Terima kasih. Ya. Yummy. Gimana? Yummy. Ya, luar biasa. Bagaimana dok? Bisa dilanjutkan? Kalau menurut saya, selama saya berkarir di militer, saya mengatakan ini bukan hambatan, tetapi merupakan sebuah tantangan bagi seorang wanita. Ini mungkin bukan tidak bisa mengeneralisir, tetapi kalau ada yang seperti saya, bisa jadi ini mungkin hal yang sama. Di dalam wanita karir di militer ini, menurut saya ada 3 tantangan yang harus saya hadapi. Tantangan yang pertama adalah fokus, yang kedua gender, yang ketiga dukungan. Nah, kalau fokus itu adalah kalau orang sebenarnya menurut saya pribadi, kalau orang mau berkarir sampai puncak sekali itu harusnya fokus di tempat itu. Nah, tantangan saya tidak bisa seperti itu karena saya harus berbagi peran. Saya harus berbagai peran harus saya jalani, tidak hanya sebagai wanita karir, tetapi saya juga sebagai ibu dan sebagai istri, itu utamanya. Apalagi saya hidup di kultur Jawa yang mungkin ya masih di lingkungan darah biru itu sebagai istri dulu itu adalah konco wingking. Nah, bagaimana saya seorang konco wingking tetapi harus berkarir. Ini kan tidak bisa melepaskan diri dari tugas-tugas konco wingking, tetapi saya juga harus memfokuskan pada karir saya agar tidak terhenti. Ini merupakan tantangan yang selama ini saya hadapi. Tapi alhamdulillah fun-fun saja. Yang kedua adalah tugas peran sebagai ibu. Sebagai ibu ini kita yang alhamdulillah diamanahi anak.
karena di luar sana banyak yang Tuhan tidak mempercayakan keturunan. Itu kan ini amanah yang harus saya emban, yang tidak boleh disia-siakan. Jadi apalah artinya saya hebat kalau anak-anak saya tidak hebat. Nah ini tuntutan anak ini yang sebagaimana anak kebanyakan yang diantar ibunya, dia juga sekali-kali kan pingin diantar ibunya, pingin diantar ke sekolahnya, pingin diantar berenang dan lain-lain. Ini juga harus berbagi waktu dan berbagi fokus. Yang ketiga adalah dukungan. Ini saya memang terima kasih sama suami saya karena tidak setiap laki-laki Jawa utamanya mendukung istrinya berkarir bebas. Ini kan dukungan ini merupakan tantangan bagi saya akhirnya. Apalagi suami saya tentara. Nah, suaminya tentara. Ya. Ada kira-kira enggak semacam hambatan atau halangan komunikasi atau di dalam karir ya khususnya? Ya. Untuk jenjang karir, kira-kira suami itu seperti apa menanggapi sebagai militer juga? Kalau selama ini suami tidak ada karena suami merasa kami bukan pesaing, artinya saya hidup di dunia militer sekalipun, tapi saya di kesehatan, dia adalah militer tetapi di komando, istilahnya tapi di dalam dunia sama militer itu di dalam dinas secara keseluruhan, pembinaan personel lah, itu yang tantangan saya adalah selalu dihubung-hubungkan, artinya ketika saya mau naik pangkat, pasti akan ditanya dulu suaminya sudah naik belum. Ini yang suaminya mungkin, juga jenderal ya? Kebetulan alhamdulillah. Wah, bersyukur ya. Suami istri bintang ya. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang mengikuti jejak orang tuanya? Anak saya kebetulan jadi polisi. Wah, luar biasa ya. Ya itu pilihan dia, bukan pilihan kami. Ini yang kadang-kadang tantangan juga bahwa ketika kita mau berkarir, suami sama-sama tentara, di pembinaan personil ditanya ketika mau naik pangkat suami udah naik pangkat belum? Nah, ini yang jadi bapaknya yang naik pangkat dulu. Selalu begitu, tapi ini ya mungkin hanya untuk saya, tapi mungkin mudah-mudahan untuk tapi memang ada tidak. Aturan ya. Sebenarnya kalau naik pangkat itu selalu suaminya dulu. Sebenarnya tidak ada. Ya, tetapi kan inilah tantangan. Yang itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah gender. Gender ya. Gender. Kalau dalam hal gender seperti apa tantangannya? Tantangannya adalah kami memang hidup, saya sudah sadari, kami ini berkarir di dunia yang mayoritas laki-laki. Nah ini. Nah itu kalau profesionalisme sebenarnya sama saja, tetapi ada beberapa hal yang bisa menjadi kelemahan, tetapi sebenarnya itu kekuatan. Kekuatan kami adalah pada ketelitian dan kemampuan kita tekun. Ini yang ketiga adalah kita itu menggunakan rasa, tidak sekedar logika. Nah, tapi ini bisa menjadi kelemahan juga ketika diputar balikan bahwa dia kan lemah, dia kan baper, padahal kami itu menggunakan rasa itu, logika itu akan ditambah dengan rasa. Itu memang pada akhirnya kalau kita mengambil keputusan itu hati-hati, tetapi mereka akan mengatakan lambat sekali. Nah, dan kami melayani karena dengan rasa, maka kami melayani dengan hati. Tetapi itu cengeng sekali. Padahal itu kan seharusnya bisa menjadi kekuatan. Nah, tapi itu memang wajar bagi kami yang hidup di dunia yang minoritas. Di samping itu memang dukungan, misalnya mau bersaing atau mau bermitra dengan laki-laki, memang kami pendukungnya hanya 3%. Sementara mereka 97%. Maka apa yang kami perbuat? Kami harus benar-benar menunjukkan dan membuktikan bahwa kami bisa. Apakah memang ada aturan di militer untuk pembatasan seorang wanita militer itu bisa mencapai bintang selama ini? Sebenarnya kalau dalam karir tidak ada. Tidak ada pembatasan itu. Tetapi ada pembatasan jumlah wanita di militer, maka yang dulu 1% sekarang sudah menjadi 3%. Wah, luar biasa. Itu. Ya. Tetapi sebenarnya kalau untuk menjabat jabatan puncak di levelnya ya, artinya di levelnya itu kan nggak mungkin seorang dokter terus mau jadi, artinya mau jadi pangdam gitu kan ya, nggak. Ini artinya kalau dokter ya di mana tempatnya, tapi itu nggak ada. Hanya tetapi tadi ketika pemilihan kan tentunya dukungan dari
sesamanya kan diperlukan. Oh, ya. Oke. Nah, sampai saat ini wanita militer dengan pangkat tertinggi itu sampai mencapai mana? Ada mayor jenderal, baru mayor jenderal, baik itu di darat, Bintang laut, 3 belum ada ya? belum ada, maupun polisian, itu bintang 2. Kalau menurut dokter itu pembatasan nggak ini? Kalau menurut saya sebenarnya bukan pembatasan, karena memang di dalam profesionalnya sesuai dengan keilmuannya mereka itu memang batasan-batasannya karena tinggi memang bintang 2. Meskipun kesehatan pernah bintang 3, mudah-mudahan akan tetap bintang 3, tetapi ya belum. Iya, bintang 3 pernah ya di tempat kita ya, dokter ya. Ya. Bahkan bintang 4 juga ada ya sebenarnya, tapi udah lama pensiun. Ya, betul. Ya. Itu memang betul-betul top kalau itu. Wah, luar biasa. Nah, selain fungsi sebagai wanita militer, dokter juga melakukan fungsi-fungsi lain. Fungsi sebagai dokter, sebagai yang mempelajari ilmu hukum. Bisa cerita sedikit melakukan fungsi-fungsi yang sebagai dokter dan ahli hukum. Jadi kalau sebagai dokter, saya secara klinis ya saya dokter umum dan kebetulan ngambil fellow untuk cuci darah itu saya lakukan. Sebagai dokter ahli hukum kebetulan ketika saya di Rumah Sakit Gatot Subroto, RSPAD Gatot Subroto itu saya di customer service. Nah, dokter juga MARS ya, Magister Administrasi Rumah Sakit. Betul. Masuk di manajemen ya. Manajemen. Iya. Sempat ini ya mengepalai medical check up dokter. Pernah. Install medical check up. Ya, betul. Kalau tadi yang kembali ke saya bergelut di hukum dan dokter tadi, saya memang mediator. Iya. Waktu itu juga sudah saya jalan di RSPAD. Pengalamannya di komite medik ya, khususnya. Komite medik ya, khususnya. Dan di public relation ya, PR ya? Di PR-nya, di customer service RSPAD. Wah, luar biasa. Tapi kalau pengalaman di manajemen, saya dari tahun 2001 saya sudah menjadi kepala rumah sakit di Sariningsih. Kemudian kepala rumah pernah sakit. Menjadi kepala rumah sakit. Ya, itu karena waktu zaman 2002 itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa seorang kepala rumah sakit harus mempunyai master rumah sakit. Itulah, manajemen ya. Manajemen di undang-undang yang baru saya pikir ini memang syaratnya adalah menguasai manajemen. Ya, itu waktu itu mulainya tahun 2002. Sebelumnya itu belum ada. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah mempunyai MARS itu tahun 2000, maka saya dijabatkan menjadi kepala rumah sakit Sariningsih. Kemudian 2003 di kepala rumah sakit Salak. Kemudian 2007 saya Wakarungkit Padang. 2011 saya kepala rumah sakit Pusdikes. 2016 Wakarungkit Ridwan Moraksa dan seterusnya, hingga itu yang manajernya langsung ke RSPAD manajemen saya. Kalau nggak salah dokter berkecimpung di bidang pendidikan juga sebagai wakil dekan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan. Bisa cerita sedikit? Terima kasih dokter. Jadi saya memang senang dan talenta saya selain menjadi dokter adalah guru. Ketika psikologi saya di tes waktu mulai saya pendidikan selapa itu adalah saya memang komandan, staf operasi, staf personel dan guru militer. Itu maka mengajar itu sudah menjadi bagian dari saya sejak kapten. Kemudian saya juga pernah menjadi dosen di Akademi Reka Medis sebuah swasta, dan kemudian dan seterusnya. Setelah itu saya mendapat kepercayaan menjadi Dirbang Riset, itu yang mengantarkan saya menjadi bintang 1. Nah, selang beberapa saat Dirbang Riset RSPAD, saya menjadi wakil dekan 1 di Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan. Tuh, sampai pensiun. Luar biasa. Dan saat ini masih menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Militer. Selain sebagai dosen, dokter sudah pensiun. Sudah. Aktivitasnya apa, Dok? Selain menjadi dosen, kebetulan saya di Departemen Bioetika. Saya juga menjadi bendara di Perdokmil. Kemudian menjadi ini kemarin ditawari menjadi dosen di
Yarsi di Master Hukum Yarsi. Wah, luar biasa ya, Dokter Terima Ibri. kasih. Pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Amin Ibri Jatun, SHMH, Magister Administrasi Rumah Sakit, yang menjalankan multitasking baik sebagai seorang wanita militer, sebagai dokter, juga sebagai manajemen, dan ahli hukum juga, khususnya bidang mediasi, dan begitu banyak fungsi. Dan tidak lupa sebagai ibu rumah tangga dan istri. Ya, jadi pemirsa yang mungkin usia masih muda, yang mau menempuh jenjang karir di militer, silakan. Nah, teman-teman pemirsa sudah melihat ada seorang wanita yang bisa mencapai jenjang jenderal, ya, walaupun menjalani fungsi yang begitu banyak, multitasking. Sebelum kita menutup acara podcast ini, mungkin ada closing statement dari Dr. Ibri kepada pemirsa sekalian. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Yang pertama, jangan pernah menyerah dengan pilihan yang sudah kamu tentukan. Yang kedua, syukurilah dan sabarlah dengan apa yang sudah kita terima. Demikian, Dokter. Ya, terima kasih, Dr. Ibri. Pemirsa, demikian jumpa kita dengan seorang wanita militer yang luar biasa. Kami dari restoran El Asador mengucapkan terima kasih untuk atensi pemirsa. Jumpa lagi di lain kesempatan.